Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma Allahumma rizqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma 'allimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tahadus nikmatillah, kita pada malam Jumat pada tanggal 8 atau masuk pada tanggal 9 Al-Muharram tahun 1447 Hijriah, bisa kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir Juz Amma. Sedikit untuk mengingatkan diri dan jemaah semua, sengaja dipilihkan atau kita membaca mentelaah bersama kitab tafsir Juz Amma oleh Syekh Utsaimin, yaitu kita ambil Juz Amma karena memang surah atau Juz Amma inilah yang sering dibaca oleh imam-imam masjid dimanapun berada, ya, karena memang Juz Amma ini banyak berbicara tentang kampung akhirat, tentang al-jaza, tentang berat pembahasannya, dalam artian akan terus betul-betul menghujam ke dalam hati kita. Tentunya dengan kita mempelajari tafsirnya, kita mentelaah bersama yang disampaikan oleh para ulama, mudah-mudahan itu akan menambah lebih banyak faedah bagi kita. Sebenarnya doa sedang kita ucapkan atau lantunkan atau kita panjatkan pada Allah seperti tadi, yaitu Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma, ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat buat kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah kemanfaatan pada ilmu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Warzuqna ilman tanfa'una bihi, dan berikanlah kami rezeki berupa ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ternyata dari sepotong doa hadis Rasulullah SAW ini jamaah, ilmu juga itu adalah bukan rezeki. Jadi rezeki berupa ilmu yang bermanfaat tentunya. Nah, kita terakhir, anak ingat ini udah ada tanda juga ya, tentang ayat dari surah An-Naba, yaitu labithina fiha ahqaba. Ya, sudah sampai pembahasan tentang perkataan para ulama tentang yang penting kita, yang wajib kita ketahui adalah, jadi kita perlu beritikad tentang dua perkara tentang masalah ini, yaitu pertama, bahwasanya surga dan neraka itu ada, wujudul jannati wan nari al-an wa adillatu dzalika minal qur'ani was sunnah katsiratun minha qauluhu ta'ala wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nah, jadi qala al-muallif qala as-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, jadi ada beberapa hal, jadi ada dua perkara penting yang wajib kita beritikad tentangnya, yaitu bahwasanya surga dan neraka itu sekarang ini sudah ada, sudah wujud, sudah ada. Ya. Jadi dalil tentang hal ini dari Al-Qur'an dan Sunnah banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dalam surat Ali Imran ayat 133. Jadi bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian, wa jannatin, dan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini salah satu dalilnya tentang bahasanya surga itu telah ada sekarang ini. Jadi telah Allah siapkan bagi orang-orang yang
bertakwa. Ya, dalam salah satu tafsirannya wasari'u ila magfirat ini nanti bersegeralah kamu kepada ampunan Rabb kalian. Maksudnya bersegeralah kalian kepada amal-amal soleh yang dengan itu menyebabkan kalian mendapatkan ampunan magfirat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersegera. Nah, jadi seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwasanya kita beriktikad bahwasanya surga dan neraka itu adalah dua kampung yang abadi. Man dakhalahuma wa huwa min ahlihima fa innahu yakunu fihima abadan. Dan sesungguhnya kita beriktikad yang kedua yaitu bahwasanya surga dan neraka itu adalah dua kampung yang abadi. Barang siapa yang memasuki keduanya, jadi imma di surga atau neraka, maka dia termasuk penghuninya dan dia akan berada di dalamnya selama-lamanya. Amal jannatu faman dakhalaha la yakhruju minha kama qala Allah taala wa ma hum minha bimukhrajin. Dan adapun penduduk surga, barang siapa yang telah memasukinya, maka dia tidak akan keluar lagi dari sana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum minha bimukhrajin. Dan sesungguhnya mereka sama sekali dan tidaklah mereka sekali-kali dikeluarkan atau keluar lagi dari neraka itu. Nah, kita sampai kepada perkataan di sini yaitu masih kita perkataan Syekh di sini kita lanjutkan. Jadi di sini yang terakhir dibaca. Jadi tsumma yakunu ma'aluhum al-jannah kama syahidati bidzalika al-akhbar as-sahihah ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faquluhu ta'ala, ya ini berkata Syekh di sini rahimahullah. Adapun firman Allah Ta'ala labithina fiha ahqaba, yaitu tafsirannya adalah jamaah sekalian, ini tidak menunjukkan bahwasanya la tadullu bi ayyi halin min al-ahwal ala anna hadhil ahqab mu'midatun yakni ila amadin thumma tantahi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya keadaan baik itu keadaan penduduk neraka atau di surga masuk itu, ini tidak menunjukkan dia sepanjang masa yang panjang kemudian berhenti, tidak jamaah. Jadi di situ ahqaba ini maksudnya itu bukan berarti masa yang panjang ini nanti ada masa yang sangat panjang itu berhenti, tidak, tapi abadan abid, jadi selama-lamanya. Jadi mereka akan berada di dalam neraka itu selama-lamanya. Ahqab artinya zaman yang sangat panjang sekali, tapi bukan berarti di situ menunjukkan bahwasanya ahqab ini jadi maksudnya masa yang panjang, ya ila amadin pada suatu masa tertentu kemudian summa yantahi atau tantahi. Tidak, bal al makna ahqaban katsira la nihayata laha. Bahkan maknanya adalah ahqaba di sini jemaah artinya masa yang panjang, la nihayata laha, tidak ada ujungnya, tidak ada akan berujung, artinya abadi selama-lamanya. Ya. Nah, kemudian Allah SWT berfirman ayat selanjutnya itu la yadzuquna fiha bardan wala syaraba, dan mereka tidak merasakan di dalam neraka itu air yang dingin wala syaraba juga dan minuman yang dingin. Jadi mereka tidak merasakan itu sama sekali karena memang neraka itu panas. Ya, ini ada dijelaskan di sini. Allah Subhanahu wa taala menafikan atau meniadakan di dalamnya itu ada yang dingin atau air yang dingin. Ya, tentunya dengan itu takunu bihi burudatu dhahirul jismi. Jadi maksudnya cuaca atau udara yang dingin. Jadi tidak ada sama sekali di sana. Allah menafikan itu. Dan juga Allah menafikan jadi nanti tidak ada juga minuman yang dingin. Bahkan maksudnya yang dingin di sini dalam hal ini keadaan atau cuaca itu untuk dinginnya yang jisim kita ini atau badan kita ini, dan juga minuman itu maksudnya akan mendinginkan bagian dalam dari jisim kita atau jasad kita ini. Wa dzalika li annahu wal iyadu billah nasallallahu alaihi wasallam. Hal yang demikian itu semoga Allah melindungi kita semua jamaah dari hal ini. Kan apabila mereka itu penduduk neraka itu nasallallahu alaihi wasallam. Idza atashu istaghasu kanu kama qala Allah Ta'ala. Jadi kalau mereka merasakan kehausan itu mereka minta minum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyastagithu yughathu bima inkal muhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-29. Apabila mereka itu minta minum,
mereka itu karena haus mereka minta minum, maka akan mereka diberikan minuman dari air yang mendidih, yashwil wujuh, yang buat ini, nasallallahu alaihi wasallam, ini akan hangus terkelupas ini wajah-wajahnya orang yang meminumnya itu. Seburuk-buruknya minuman, dan itulah seburuk-buruknya nasallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu jemaah sekalian, itulah minuman yang seburuk-buruknya, yang justru diminum malah menghancur atau mengelupaskan wajah ini, maka meleleh ini wajah ini karena air yang sangat panas tadi itu. Wal ma wa halil ma'ul ladzi kal muhli wa idza quriba minal wajhi yashwil wajha hal yantafu bihi sahibu. Di dalam bentuk pertanyaan Syekh mengatakan, nah apakah air yang mendidih bagaikan bara api ini apabila didekatkan kepada wajah itu, maka wajah itu akan menjadi rata, langsung hilang semuanya. Ya. Bisakah orang yang meminumnya itu, seseorang minum itu mendapatkan manfaat dari hal itu? Dalam bentuk pertanyaan. Al-jawab, di sini jawabannya istami. Jadi Syekh ini mengapa pada kita jamaah, kita membayangkan bagaimana keadaan orang yang penduduk neraka yang meminta itu berikan minuman dari air yang sangat mendidih panas tadi itu, apakah bisa bermanfaat apabila didekatkan pada wajah orang yang seperti meminta minuman itu? Jawabannya, beliau katakan rahimahullah, istami qaulullah ta'ala. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasuqu ma'an hamima faqti'a am'a'uhum. Jadi maka mereka dalam surat Muhammad ayat kedua, ayat ke-15, maka mereka diberikan minuman dengan minuman yang sangat panas, hamiman, maka terputuslah usus-usus mereka, terpotong-potong usus mereka. Amma fi dzahirul jism faqad Allah taala. Nah, ini bagian dalam dari jisim. Nah, adapun bagian luar dari lahir daripada jisim atau jasad manusia penduduk neraka itu, nasallallahu alaihi wa sallam. Faqad Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Tarik dia, fa'tiluhu, seret dia ke neraka jahim, kemudian subbu, kemudian tuangkan di atas kepala mereka itu min adzabil hamim, dari azab yang panas membakar, yang membakar. Nasallahu alaihi wasallam. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, yusabu min fawqi ru'usihim al-hamim yusharu bihi ma fi butunihi wal julud. Maka dituangkan dari atas kepala mereka itu al-hamim, api yang sangat membara, api yang sangat panas sekali. Ya, dengan itu maka akan menggelontorkan perut-perut mereka, dan juga akan menghanguskan, mengelupaskan perut-perut dan kulit-kulit mereka. Ma fi butunihim al-am'a wa hiya batinul jimadi, apa yang ada pada diri manusia ini, dari lambung mereka, dari usus-usus mereka itu, itulah bagian dalam dari pada jasad kita ini, jasad manusia atau jasad penduduk neraka di sini, nasallallahu alaihi wasallam. Wal julud, ya adapun julud, jadi kulit ini adalah bagian luar dari tubuh para penghuni neraka itu. Faman kana kadzalika, maka barang siapa yang seperti itu keadaannya, fa innahum la yadzuquna fiha bardan wala syaraba, maka sungguh apabila hal seperti ini keadaan orang itu, jadi orang penduduk neraka itu, maka fa innahum la yadzuquna fiha bardan wala syaraba, maka pada saat itu, ketika itu mereka juga pada saat itu mereka tidak merasakan adanya rasa dingin, dan juga tidak ada minuman yang dingin yang dengannya akan bisa memadamkan ya panas pada diri mereka bagian luar dari badannya, dan juga panas yang membakar sampai menghancurkan usus-usus dan perut-perut mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yudfi'u hararata butunihim, jadi yang akan bisa, minuman yang akan bisa memadamkan panasnya perut-perut mereka, ya lambung-lambung mereka. Kemudian Syekh gini mengatakan, wa man tadabbara ma fil Qur'an was sunnah minal wa'idis syadid li ahli nar fa innahu kama qala ba'dus salaf.
Maka barang siapa jamaah sekalian yang mentadaburi ayat-ayat apa yang dalam ayat dalam Al-Quran dan apa dalam hadis Rasulullah SAW dari ancaman yang sangat keras sekali, ancaman yang sangat dahsyat bagi penduduk neraka di sini jamaah sekalian. Oleh karena itu sebagian para salafun shalih mengatakan seperti ini jemaah. Ajibtu linnar kaifa yanamu haribuha wa ajibtu li jannati kaifa yanamu talibuha. Jadi ini adalah bentuk pengharapan sebenarnya dari para ulama. Jadi beliau begitu heran, ya, manusia kita yang sudah tahu sekarang jamaah, ya, dan kita membaca ini melalui manfaat ini jamaah. Maka sebagian ulama salam kata begini, saya sungguh sangat mengherankan bagi neraka itu, bagaimana bisa tidur orang yang takut dari neraka, yang ingin lari menjauh dari neraka. Dan juga saya sungguh mengherankan, saya sangat heran bagi penduduk surga itu, bagaimana tidur orang yang ingin mengharapkan masuk ke dalam surga. Jadi maksudnya jamaah, ya di sini juga ada ayat-ayat itu, ya apalagi kita yang mungkin sudah usia seperti ini, sudah makin dekat pada kematian tentunya. Masihkah kita akan tidur padahal kita betul tahu bagaimana adab neraka itu, dan bagaimana masihkah kita tidur, ya tidak kita bangun malam, ya, atau ibadah-ibadah yang lain, ya, padahal kita ingin dimasukkan dalam surga. Jadi dalam bentuk seperti itu, ajibtu linnari kaifa yanamu haribuha wa ajibtu lil jannati kaifa yanamu talibuha. Sungguh saya sangat heran bagi penduduk neraka, bagi neraka, bagaimana bisa tidur orang-orang yang ingin melari menjauh dari neraka. Dan juga sangat saya heran bagi surga itu, bagaimana tidur orang yang mendapat meraih surga. Nas'alullah sallallahu. Allahumma ja'ni wa iyyakum min ashabil jannatil firdausil a'la. Ya, semoga Allah menjadikan saya dan jamaah sekalian termasuk penduduk surga firdaus yang paling tinggi. Tentunya kita berlomba dalam beramal soleh jamaah. Ya, kita selalu berdoa kepada Allah mohon taufik agar diberikan kita taufik, dimudahkan kita untuk beramal. Jadi sebagai doa kita itu, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma, ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa-apa yang melepaskan kami kepada surga itu dari perkataan dan perbuatan. Wa na'udzubika minan nari, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, dan kami berlindung padamu ya Allah dari neraka dan apa-apa yang mendekatkan kami ke neraka itu dari perkataan dan dari perbuatan, dari amal perbuatan. Jadi itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sudah kita bahas dalam kitab Jawami' al-Adiyati an-Nabawiyah. Nah, jadi jamaah sekalian seperti itu. Kemudian di sini innana law qala lana qailun. Ini beliau mengambil permisalan oleh Syekh Utsaimin sini rahimahullah. Coba kita bayangkan seandainya kita jamaah sekalian, innana law qala lana, coba kita bayangkan sesungguhnya kita ini seandainya dikatakan pada kita, seorang mengatakan pada kita, inna lakum fi aqsad dunya qusuran wa anharan wa zawzatin wa zawzatin wa faqihatan la tanqati'u anna wala nanqati'u dunaha bal hiya abadal abidin. Nah, seandainya ini beliau beli permisalan sini jamaah sekalian. Setelah beliau membawakan dari perkataan ulama salaf tadi, coba kita bayangkan seandainya ada orang mengatakan pada kita, sesungguhnya bagi kalian ada di ujung dunia sana, di penghujung dunia sana, di ujung dunia sana, ada di sana istana-istana yang sangat indah, ada sungai-sungai yang tentunya sebagai dalam surga itu ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, ada sungai dari arak, ya. Ada 4 sungai, apa satu lagi itu jemaah yang mesti ingat ya. Jadi seperti itu. Jadi ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai dari arak, ada lagi sungai yang lain itu ada yang sangat dingin sekali. Nah, jadi seperti itu jemaah. Nah, sekarang coba kita bayangkan ini di dunia ini.
Coba kita bayangkan seandainya orang kata mereka, wahai kalian semua, sungguh kalian akan mendapatkan, bagi kalian ada di ujung dunia sana ada istana sangat megah, sangat indah, sangat megah. Ada juga sungai-sungai, ada istri-istri yang cantik jelita, ada juga buah-buahan yang tidak akan terputus-putusnya, selalu berbuah. Nah, tentu apa? Dan bagi kalian bahkan tidak akan terputus bagi kalian, terus berbuah. Nah, bal hiya abadul abid, bahkan adalah selama-lamanya di ujung di sana. Tentunya lakunna nusiru ala ahdabi ayunina lailan wa nahara. Tentu kita akan segera menuju hal tersebut, karena itu bagi kita terus tidak pernah terpejam sedikit pun mata kita. Lailan wa nahara, kita akan segera menuju ke arah ujung dunia sana. Kita tahu di sana ada surga, ada apa tadi ya? Ada istana, ada sungai, ada istri-istri, pasangan-pasangan, ada buah-buahan yang tidak terputus-putus. Tentu kita akan segera menuju ke sana jemaah sekalian. Nah, begitu kata saya ini memisal kepada kita semua, tentu kita akan berjalan ya, terus terbuka mata kita. Kita akan berjalan siang dan malam agar kita sampai kepada surga ini. Ya, linasila ila hadhil jannah allati biha hadan na'imun azim. Nah, tentunya ini sebagai perbandingan oleh saya sini, tentunya surga yang kita yakini jemaah, karena apa-apa yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an itu pasti hak jemaah sekalian. Jadi apa-apa yang Allah sampaikan kepada kita itu pasti dan pasti, kita harus yakin itu jemaah sekalian. Nah, kemudian di sini beliau katakan wallati na'imuha daimun la yanqati, yang dimana kenikmatan surga itu selama-lamanya, tidak akan pernah terputus. Wasyababu sakiniha daimun la yahrum. Jadi dan juga kemudaan atau keperkasaan orang atau penghuni surga itu jemaah sekalian selalu abadi, tidak pernah dia tua, tidak pernah dia menjadi tua, jadi selalu muda. Ya, kita sudah ketahui semua penduduk surga itu jemaah tingginya setinggi Nabi Adam alaihissalam, yaitu 30 hasta. Ya, kalau dikalikan mungkin ini hasta kita ini atau hasta pada zaman Rasulullah SAW lebih kurang mungkin 45 atau 50. Jadi kali aja berarti 3 kali 5 berapa itu? Jadi 30 45 ya, 30 kali 40 atau 50. 3 kali 5, jadi itulah tingginya 30 hasta. Ya, 30 hasta. Kemudian umurnya sepupu umur Nabi Isa, muda semua, 33 tahun semuanya. Ya, wajahnya seganteng Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, tentu dengan ciri khas masing-masing, tapi ganteng-ganteng semua di sana penduduk surga itu jemaah sekalian. Jadi kegantengan itu, keperkasaan bagi kita yang laki-laki, tentunya wanita dan cantik jelitanya, lemah gemuk lainnya, maka tidak akan pernah jadi tua. Nah, jadi penghuni surga itu seperti itu, daimun la yaham, jadi tidak pernah dia tua. Wasihatuhu daimatun laisa fiha saqamun. Jadi juga kita tak akan sehat, selalu sehat, tidak pernah kita ada rasakan sakitnya. Kemudian coba wanzuru ilan nasil yaum yadhhabuna ila masyariqil ardi wa magharibiha liyanalu dirhaman aw dinaran faqad tamatta'u bidzalika wa qad la yatamatta'u bih. Jadi coba kita perhatikan manusia jamaah sekalian, ini perkataan saya di sini ya, saya artikan semampu anak tentunya. Coba kita perhatikan sekarang manusia pergi ke dunia barat, ke timur sana ya, melancong ke sana kemari mencari kebahagiaan dan seterusnya, atau mencari usaha, mencari dinar dirham, atau mencari uang dan seterusnya. Nah, ya terkadang mereka bisa cepat menikmati itu di dunia ini, bahkan juga ada yang tidak menikmati apa yang mereka cari itu. Fama baluna nakifu hadal mauqif min talabil jananah. Bagaimana seharusnya kita tentunya sikap kita bagi orang yang ingin mencari surga tentunya, dan juga bagaimana harusnya sikap kita agar kita bisa menjauh dari neraka ini, dengan tentu kita beramal yang soleh jemaah sekalian. Nasallallahu ayyidana wa iyyakum minan nar. Syekh di sini berdoa, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari neraka, dan juga kita berdoa kepada Allah wa ayyaj'alana wa iyyakum min ahlil jannah, dan kita berdoa kepada Allah agar menjadikan kita ini
ya diri kami dan kalian dan kita semua min ahli jannah. Jadi seperti itu perkataan saya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menyambung tentang ini, yaitu keterangan tafsir daripada perkataan illa hamimau wa ghassaqa insyaallah taala. Yang mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat saya terutama yang membaca dan jamaah sekalian. Semoga kita bisa mengambil faedah dari ini semua. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limashayikhina wa li azwajina wa dhurriyyatina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi.